Kalau engkau ingin selamat di hadapan Allah di akhirat, beliau menunjuk lisannya. Nih, pelihara nih. Jaga lisanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ustadz Dahlan Laduni Official. Bersama saya Nanang Kurniawan dan Ustadz Muhammad Dahlan yang senantiasa setia menemani kita pada malam hari ini, yang mana tema pembahasan kita masih merujuk terkait dengan ibadah haji, yang mana Ustadz, seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya saudara-saudari kita akan turun ataupun pulang dari melaksanakan ibadah haji, yaitu pulang ke tanah air. Nah Ustadz, tema malam hari ini masih berkaitan dengan pembahasan ibadah haji, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya saudara-saudari kita yang melaksanakan ibadah haji sebentar lagi akan pulang ke tanah air. Apakah ada tanda-tanda seseorang yang mendapatkan gelar haji mabrur ataupun haji mabrurah? Dan jika saudara-saudara kita mendapatkan gelar tersebut, apa hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semua jamaah yang istiqomah menyaksikan video kami atau TikTok yang selalu kami rilis dalam tema yang berbeda tentunya. Pada saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Beberapa waktu yang lalu tema kita juga terkait dengan Zulhijjah, yaitu puasa sunnah di awal bulan Zulhijjah, kemudian kurban. Dan tidak kalah pentingnya adalah puncak ibadah di bulan Zulhijjah itu adalah menunaikan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini masyhur selalu kita dengar disampaikan oleh para ulama, para asatidz, para guru-guru kita, bahwasanya ibadah haji itu adalah wajib hukumnya bagi yang mampu. Mampu dalam bentuk finansial, berangkat dan kembali, ada ongkosnya, ada biayanya, dan mampu secara fisik. Nah, haji ini adalah merupakan ibadah haji yang merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, karena memang membutuhkan persiapan yang maksimal. Dan juga ibadah haji memiliki fadilah yang luar biasa. Sampai Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Ketika hadis ini disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ciri-ciri haji mabrur itu?" Kata Rasulullah, "It'amut ta'am wa tibul kalam." Paling tidak ada dua yang mendasari ciri atau tanda-tanda haji itu tidak ada balasannya kecuali surga. Pertama adalah it'amut ta'am. Setelah dia pulang dari berhaji, turun ke Indonesia, kalau negara asalnya Indonesia, maka dia orangnya berubah, suka memberikan makan kepada orang lain. Jadi baik, Ustaz, ya? Ada perubahan signifikan. Nah, paling tidak itu. Makanya saya teringat dengan kisah seorang jamaah ketika dulu di Makkah itu kan banyak ulama-ulama Indonesia yang mukim. Itu cukup terkenal, bahkan dia pernah ada seorang ulama Indonesia jadi mufti di sana. Lalu kemudian jamaah Indonesia ini datang kepada seorang ulama bertanya, "Ya Syekh,
menurut Syekh kira-kira haji saya ini diterima apa tidak? Maka ulama ini memberikan jawaban, aku tidak bisa memberikan jawaban di Mekah. Tetapi tandanya hajimu diterima atau tidak adalah ketika engkau sudah sampai ke kampung halamanmu di Indonesia. Paling tidak kata beliau adalah standarnya ibadah yang kita kerjakan sebelum berangkat yang tentunya adalah prioritasnya yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan sunnah. Pada saat pulang dari berhaji itu tidak berubah. Minimal itu yang paling standar, paling ringan. Nah, kata beliau, kalau bisa adalah di atasnya. Artinya ada perubahan signifikan, ibadah yang dikerjakan jauh lebih meningkat. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, itu tandanya. Nah, selain daripada itu, Rasulullah sebutkan ada dua hal. Yang pertama, ta'am. Orang yang ciri-ciri hajinya diterima yang tidak ada balasannya kecuali surga, ketika nanti dia pulang dari melaksanakan ibadah haji sampai di tanah air, maka dia senang memberikan makan. Dia senang bersedekah, orangnya jadi dermawan. Nah, memberikan makan ini sebenarnya amalan yang menurut kita sederhana, tapi ini tidak bisa diremehkan. Seorang nabi yang digelar Abul Anbiya adalah bapaknya para nabi, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa penghargaan kepada Nabi Ibrahim dengan sebutan yang mulia, di antaranya adalah Khalil. Kenapa Nabi Ibrahim itu digelar Khalil? Artinya teman, orang yang dekat dengan Allah. Karena kelebihannya Nabi Ibrahim dalam sejarahnya, kalau makan itu tidak pernah sendirian. Selalu ngajak orang. Kalaupun dia misalnya waktu makannya tiba, tidak ada orang, dia turun ke pinggir jalan nunggu orang lewat, walaupun itu anak-anak. Dipanggil diajak makan. Nah, jadi makan itu, memberikan makan itu adalah salah satu sifatnya para nabi, para orang-orang solihin. Kemudian yang kedua adalah ciri atau tanda kalau haji itu adalah tidak ada balasannya kecuali surga adalah tibul kalam, lisannya terjaga. Nah, kalau dia berangkatnya haji adalah setelah pulang, lisannya dijaga, bicaranya juga mulai sopan diatur. Karena kita sebenarnya yang perlu kita ingat itu ada pelajaran. Kalau dulu waktu kita bayi, anak-anak, maka orang tua kita selalu khawatir kalau anaknya belum bisa berbicara. Nah, kalau sudah berbicara, disuruh bicara anak-anak ini. Nah, tapi kalau kita sudah dewasa begini, perjalanan hidup sudah banyak kita lewati, terbalik adalah mempersedikit bicara. Kalaupun kita harus bicara, maka tibul kalam adalah ucapan yang kita sampaikan itu adalah ucapan yang baik. Bukankah lisan ini tugasnya adalah pertama, amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Yang mengajak orang sholat, yang sudah sholat diajak untuk berjamaah. Kemudian yang punya harta diajak untuk berzakat, diajak untuk bersedekah, yang mengajak orang untuk ke majelis ilmu, mengajak orang ke majelis sholawat, mengajak orang untuk membaca Quran, belajar kajian-kajian ilmu yang lain. Nah, ini adalah amar ma'ruf. Yang kedua tugasnya lisan itu adalah nahi mungkar, adalah mencegah kemungkaran. Ketika ada saudara kita yang potensi pekerjaannya mendatangkan dosa, kita ingatin, jangan, itu adalah dosa. Nah, yang ketiga tugasnya lisan itu adalah berbicara yang baik. Yang keempat, kalau kamu tidak bisa amar ma'ruf, tidak bisa nahi mungkar, tidak bisa berbicara baik, maka diam, jangan banyak bicara. Itu adalah jalan keselamatan. Tidak sedikit orang masuk neraka, itu hanya karena tergelincir dari lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di hadapan sahabat, kalau engkau ingin selamat di hadapan Allah di akhirat, beliau menunjuk lisannya. Nih, pelihara nih. Jaga lisanmu. Nah, ini indikator yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap khususnya adalah jamaah kita, ya Bang ya, bahwasanya setelah nanti turun dari menunaikan ibadah haji, tidak hanya namanya yang berubah, dipanggil haji, dipanggil haja, tetapi adalah perilaku kesehariannya itu adalah ada perubahannya luar biasa. Maka inilah calon-calon manusia-manusia yang dijanjikan oleh baginda Nabi, bahwa tidak ada balasannya
kecuali surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi balasan dari haji mabrur atau mabrurah itu bukan main-main Ustaz ya. Iya. Surga sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Sesuai dengan taala. janji Dan Allah. tentu bahwasanya seperti yang Ustaz jelaskan tadi, adanya perubahan yang signifikan baik dari perilaku, keseharian yang sebelumnya mungkin sudah baik tapi menjadi lebih baik lagi. Paling tidak bertahan dengan kebaikan. Ya. Dan saya mengutip juga yang dikatakan Ustadz bahwasanya sesuai hadis Nabi juga Ustadz, berkatalah yang baik atau diam. Iya, Gitu. betul. Nah, jadi daripada kita banyak omong dan itu tidak benar tidak benar, dan lebih baik diam saja kalau tidak tahu. Baik Ustadz, itu pembahasan kita pada malam hari ini. Izin Ustadz simpulkan sedikit, setelah itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kesimpulan tema kita kali ini adalah yang pertama, bercita-citalah kita untuk menunaikan ibadah haji. Dan cita-cita itu harus diwujudkan dengan bukti nyata adalah menabung. Apalagi untuk hari ini, kalau kita menabung haji pada hari ini, mudah-mudahan masih dalam kondisi muda kita sudah berangkat. Kalau dulu bolehlah orang tua kita mengatakan, saya belum mau berangkat haji, tunggu agak tua, umur saya sudah senja baru saya berangkat. Agar haji yang saya laksanakan itu betul-betul saya bisa menikmati dan saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk ukuran hari ini, sebaiknya ini gaya pandang ini dihilangkan. Kenapa? Karena daftar tunggunya cukup lama. Nah, jadi kita alangkah nikmatnya kalau beribadah tuh kondisi fisik kita masih kuat, Bang Nanang, masih fresh ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah ibadah itu memang betul-betul harus dibarengi dengan ilmu. Jadi jangan hanya finansialnya disiapkan, tapi ilmunya tidak kalah penting, harus disiapkan. Terkhusus kalau kami selalu sampaikan kepada jamaah, tidak semua ilmu itu untuk orang lain, tapi ada ilmu khusus untuk diri kita ketika kita sedang beribadah. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah ibadah haji itu esensinya adalah perubahan karakter dan sifat. Maka orang yang merubah karakter dan sifatnya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi baik lagi, maka itulah yang dijanjikan oleh baginda Nabi, merekalah calon-calon ahli surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menonton video ini terinspirasi dan semangat kita untuk berhaji, kemudian Allah memberikan kemudahan rezeki agar kita bisa berhadapan dengan Ka'bah Baitullah yang paling pertama dibangun oleh Allah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah. Kita tutup dengan kalimat Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.